Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali komentari video dari ilustrasi itu yang berjudul Miris. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu dari jauh datang, ternyata sampai sana saya nggak mau, karena saya nggak pernah kayak ini. Sampai itu ada omongan, nggak apa-apa, kalau sekali-kali nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Terus saya bilang saya nggak mau, saya nggak pernah kayak gini, tapi saya dipaksa sampai saya itu meminta. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu kasus yang viral banget, yang mana berbicara mengenai percabulan dalam dunia pendidikan, guys. Kenapa saya mengangkat kasus ini? Karena ternyata korbannya nggak sedikit. Korbannya banyak banget, dan ini menimbulkan traumatis, dan bahkan ada beberapa yang memanfaatkan agama untuk bisa melakukan percabulan dalam dunia pendidikan. Mari kita akan membahas hal ini lebih dalam lagi. Mari kita bahas. Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk orang belajar menimba ilmu, dan jelas untuk orang itu bisa menggapai cita-citanya melalui dunia pendidikan ini. Karena jika seseorang tidak mengenyam pendidikan, maka dia akan ketinggalan di era yang benar-benar maju ini. Nah, dunia pendidikan ini jelas ada beragam macamnya. Ada pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal itu seperti misalnya sekolah di SMA, SMP, SD, baik negeri maupun swasta. Tetapi non-formal bisa juga menjadi tempat yang mana mereka belajar, seperti misalnya tempat les, tempat belajar yang lainnya, dan juga itu juga merupakan dunia pendidikan. Tentunya harapan orang ketika mengenyam pendidikan ini supaya mereka dibekali dengan ilmu yang luar biasa banyak, dan juga dia dapat bekerja kemudian harinya. Tapi ternyata marak sekali kasus-kasus percabulan, kekerasan seksual, dan penyimpangan seksual dalam dunia pendidikan ini. Dan ini yang menjadi kekhawatiran tentunya bagi orang tua maupun siswa itu sendiri. Nah, akhir-akhir ini sempat heboh dengan masalah yang mana ada kasus percabulan yang dilakukan oleh anak seorang kiai yang ada di Jombang. Kasus ini udah lama banget, tetapi ternyata orang ini yang menjadi tersangka ini dilindungi oleh papanya dan juga oleh anggota pondok pesantrennya. Kasusnya adalah di mana dia melakukan pencabulan terhadap santriwati yang ada dalam pondok pesantrennya. Dan kemudian kejadiannya itu benar-benar membuat banyak anak-anak santriwati itu kemudian trauma. Seperti pengakuan yang dilakukan oleh salah seorang santriwati ini. Memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal, kamu belum menjiwai itu metafakta. Dia mengatakan mau mengamalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap saya tidak mau. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, bisa tidak ada orang sama sekali, karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian terus terulang. Saya merasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah.
Dan saya berharap tidak ada terulang dimanapun mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren. Masya Allah, benar-benar. Nah, kelakuan sengeri ini dilakukan, tetapi ternyata ketika polisi datang menjemput tersangka ini, papanya bilang jangan, tolong jangan ditangkap. Tapi ya bersyukurnya sekarang sudah ditangkap karena menyerahkan diri kepada polisi. Tapi yang jelas ini ada aja pemanfaatan yang dilakukan oleh orang ini untuk dapat melakukan kekerasan seksual ini atau pemerkosaan atau percabulan yang dilakukan oleh dirinya. Dan kemudian ini menimbulkan traumatis kepada orang atau korbannya. Ya tentunya tersangka ini harus dihukum. Dan juga selain itu juga ada kasus juga yang sampai sekarang belum kelar. Predator seksual seperti Tonton, saya mau bahas dulu guys, gini. Tadi itu kan dia baru statusnya tersangka. Nah, untuk menetapkan apakah dia tuh memang memang pelaku kan itu kan butuh persidangan. Nah, makanya kalau kita ibaratnya belum bisa dikatakan hukum, belum bisa karena belum terbukti, belum bisa belum bisa diputuskan pengadilan gitu. Karena pengadilan itu kan butuh bukti, butuh saksi. Kita tetap menunggu hasil persidangan harusnya gitu kan. Bagi orang yang biasa lah. Jadi kita nggak bisa langsung bertindak melebihi hakim lalu minta dihukum segala macam. Itu tunggu aja persidangan gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu juga apa yang terjadi itu. Nah, tapi gini loh guys ya. Saya mau mengatakan bahwa sebenarnya Islam itu sudah mengatur dengan baik. Sehingga hal seperti ini tuh kalau ada terapkan secara Islam itu akan terjadi. Kenapa? Gini, misalnya dalam hal pendidikan ya, kalau ada lihat ya bagaimana sistem pendidikan, contohnya kayak yang menerapkan itu kan kayak Taliban. Karena tahu Taliban ya di Afghanistan dia. Mereka sistem pendidikannya adalah ustadz laki-laki itu hanya menangani dari murid laki-laki ya. Nah, untuk untuk yang perempuan, murid perempuan itu ditangani oleh ustazah perempuan gitu. Nah, jadi untuk apa gunanya? Untuk mencegah hal-hal ini terjadi. Karena gimana pun juga yang walaupun itu dia seorang ustadz ya, laki-laki, tapi tetaplah murid-murid perempuan itu bukan muridnya gitu. Apalagi murid-murid itu yang sudah akil balik tentunya kan. Nah, makanya dipisahkan guys. Sama kayak misalnya kayak ketika kita di masjid ya di masjid itu kan dipisahkan safnya. Yang laki-laki di depan, wanita di belakang. Itu dipisahkan oleh tirai gitu. Jadi wanita tidak boleh ke depan dan laki-laki tidak boleh ke belakang. Kecuali dalam hal kayak misalnya kayak ada ceramah gitu kan disampaikan ke ustadz, tetaplah wanita di belakang. Tirai dibuka ya, gunanya apa? Agar wanita bisa melihat dari ustadznya, tapi tetap tentu dengan berpakaian tutup aurat gitu kan di masjid gitu kan, pakai mukena atau ya tutup aurat lah. Jadi Islam tuh betul-betul menjaga hal itu supaya nggak terjadi. Nah, makanya kalau saya misalnya punya pesantren ya saya akan melakukan seperti itu. Jadi untuk murid perempuan saya akan percayakan kepada ustazah perempuan. Nah, untuk murid laki-laki kepada ustadz yang laki-laki. Nah, lalu juga kita tuh usahakan di pesantren atau dimanapun dia nggak ada ruangan yang kosong dalam artian ruangan yang bisa disalahgunakan. Misalnya kalaupun misalnya mereka itu mau melakukan konseling, misalnya kayak ada mau bicara empat mata dengan sang murid, mungkin muridnya bandel atau mungkin ada yang mau dibicarakan sehingga kalau di tempat yang muridnya itu kumpul semua kan, itu kan takutnya akan mengganggu si murid, dalam artian mungkin dia akan merasa malu karena itu yang memang harus diomongin permata gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara bukan hanya memanggil si murid tapi juga membawa walinya kayak yang mahramnya. Jadi tetap ada murid itu tapi ada mahramnya gitu kan. Jadi silakanlah ngomong gitu kan. Jadi bukan 4 mata lagi tapi mungkin 6 mata gitu kan.
Jadi ibaratnya adalah ada yang menjaga gitu, sehingga mereka tidak berdua-duaan saja di ruangan tertentu gitu kan. Nah, itu kunci guys. Jadi Islam sudah mengaturkan hal itu. Nah, tapi yang kita lihat dewasa ini ya, itu guru laki-laki itu mengajari semuanya, baik laki-laki murid perempuan dan laki-laki, atau sebaliknya guru wanita mengajari anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, makanya sebenarnya dipisah gitu kan, untuk mencegah hal-hal itu tidak terjadi gitu. Jadi sang murid juga ditutup auratnya dengan baik gitu kan. Nah, sehingga hal yang kita tidak ingat tidak terjadi. Nah, bahkan kalau perlu itu ruangannya dipasang CCTV gitu ya. Jadi ada pengawasnya gitu kan, untuk mengawasi aktivitas belajar mengajar gitu. Karena itu kan kelas itu kan bukan ruang pribadi atau ruang privat yang mana kayak di rumah atau di kamarnya, tapi itu kan tempat publik gitu kan, tempat umum yang mana para siswa belajar. Itu bisa dipasang CCTV untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Jadi banyak sebenarnya solusinya gitu guys, ya kan. Nah, jadi dialah tinggal kemauan kita untuk menerapkannya saja. Jadi faktanya adalah Islam punya solusi, ya kan. Nah, justru kalau kita lihat ya, pendidikan di negara barat ya, yang mana laki-laki perempuan itu bercampur ya, itu sistem pendidikan bukan ala Islam guys. Karena Islam itu kalau ikut syariat ya, dia diterapkan oleh Taliban. Di laki-laki di Afghanistan dia laki-laki ya sama guru laki-laki, wanita sama guru wanita gitu. Nah, jadi tertutup kemungkinan untuk terjadinya hal-hal seperti pencabulan dan yang lainnya itu gitu guys. Nah, tapi kalau kita lihat ya, di negara barat itu yang malah bebas, laki-laki sama perempuan itu campur ya kan, bahkan ditutup aurat pula lagi kan. Nah, jadi Anda perhatikan aja lah ya, tidak tutup aurat gitu kan. Bahkan kalau ada perhatikan kayak ada ekstrakurikuler itu kadang-kadang ya pakaiannya, aduh gimana saya katakannya, intinya adalah peluang-peluang itu bisa terjadi gitu ya kan. Apalagi misalnya kayak ada kayak semacam konseling gitu kan, yang mana mungkin guru BP-nya laki-laki, muridnya wanita gitu kan, kebijakan empat mata atau hal-hal lain gitu kan. Misalnya ya macam-macam lah, kita kayak misal melihat kayak ada guru les itu ngajar ke rumah-rumah tapi bukan murid. Jadi kebetulan pula di rumah itu kosong pula rumahnya gitu kan. Nah, misalnya kayak saya punya anak ya, anak perempuan saya itu mau les ya, saya akan cari guru perempuan gitu kan. Saya tidak akan mau dengan guru laki-laki. Begitu dengan anak laki-laki saya itu dengan guru laki-laki gitu kan. Tapi tetap dalam pengawasan kita. Jadi kita tuh semungkin ketika anak kita les itu kan di rumah kita, itu harus ada yang dampingi. Kita yang dampingi gitu kan. Kita misal di dekat dia gitu kan, yang terpantau sama kita gitu kan. Nah, harus diawasi tetap guys ya. Dan kalau perlu kayak ke rumah kita bisa kita pasang CCTV gitu. Nah, kalau di rumah guru tersebut kan nggak mungkin kita pasang CCTV, tapi kita perlu dampingi. Gitu. Tapi semungkin dia guru itu datang ke rumah kita gitu, sehingga kita bisa awasi anak kita gitu kan. Dan lagi kita bisa pasang CCTV juga di rumah kita sendiri gitu kan. Yang di ruangan misalnya belajarnya di ruang tamu gitu kan, di ruang publik gitu kan, sehingga gurunya tidak tidak tersinggung atau tidak karena dia tahu itu ruangan bukan ruang privat. Karena memang dan guru itu memang kalau misalnya dia macam-macam kan dia biasa aja kalau ada kamera gitu kan. Dan lagi kita juga nggak mungkin terlalu juga transparan pasang kameranya kelihatan gitu kan, kita bisa sedikit sembunyikan lah. Kan yang penting kan kita baik gitu. Ini banyak guys sebenarnya solusinya gitu kan, dan Islam ada solusinya, tinggal kita mau nggak melaksanakan menjalankan solusi itu gitu. Ini harusnya sudah ditangkap dengan bukti yang banyak. Tapi ada juga salah satu orang ini melakukan juga tindak kekerasan seksual dan juga percabulan kepada anak didiknya. Ada salah satu sekolah, yaitu sekolah Selamat Pagi ya. Sekolah yang ada di salah satu kota wisata Batu, di mana di situ siswanya itu dihimpun dari berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke,
dikumpulkan di situ untuk dididik, dan juga di situ gratis, free. Karena saya pernah datang berkunjung ke sekolah itu. Saya tidak habis pikir dan kaget ketika kasus ini terungkap. Ternyata ia melakukan tindak seperti itu sudah lama dan korbannya banyak sekali. Seperti pengakuan yang dilakukan oleh salah satu siswanya. Nggak mau, karena saya nggak pernah kayak gini. Sampai itu ada omongan, nggak apa-apa, kalau sekali-kali nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Terus saya bilang, saya nggak mau, saya nggak pernah kayak gini. Tapi saya dipaksa sampai saya itu muntah. Terus habis itu masih dipaksa lagi untuk cium zakarnya gitu. Ya saya sudah bilang, saya nggak mau, saya nggak bisa, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Pokok ngajarin kamu kayak gitu. Jadi sampai itu, bahkan ada saya tuh di kamarnya, di kantor kampung kita itu juga. Dia itu sampingan sama. Pertanyaannya, kok bisa dia sampai ke kamarnya atau ke kantornya berdua-dua saja? Makanya ya guys ya, Islam sudah mengatur hal itu ya. Dan juga lihat Mbak nih, dia nggak tutup aurat juga gitu kan. Jadi dia guys ya, banyak salahnya sebenarnya. Makanya saya katakan ya, Islam punya solusinya. Kenapa tidak melakukan itu gitu? Jangan mau diajak berdua-dua yang bukan murim ya, di kantor atau di kamar. Apalagi sampai kamar itu kan, kok bisa gitu. Lagi ada tidak tutup aurat gitu kan. Anak kan bisa mengajak murim. Kalau misalnya dia nggak mau ya jangan pernah mau. Penting sarannya oke, kalau mau ngomong empat mata harus ada murimnya kita gitu. Jadi nggak sembarangan Islam gitu. Dan kita juga tutup aurat gitu kan. Nah, ya sudah, yang sekarang tadi solusinya dalam Islam itu. Cuman ini karena kenapa ya? Manusia itu kan bandel ya. Udah ada Tuhan itu, Allah itu memberikan hukum yang sempurna bagi manusia yang menutup kemungkinan orang-orang untuk melakukan pencabulan. Jadi menutup peluang para predator seksual ini untuk melaksanakan aksinya, tapi tidak digunakan. Padahal hukum Tuhan itu adalah hukum yang sempurna, karena Tuhan itu maha sempurna, ya kan. Maha tahu. Kita yang nggak tahu nih ya kita pakai hukum Tuhan. Jadi manusia ini kebanyakan sombong. Dia tidak memakai hukum Tuhan, dia memakai hukumnya sendiri, hukum buatannya sendiri. Bahkan mereka cenderung ya lalai lah gitu kan, menganggap remeh gitu kan, menganggap remeh syariat. Bahkan orang-orang yang berusaha menegakkan syariat itu dikatakan sebagai kadar gurun lah, intoleran, radikal. Apa itu adalah untuk kebaikan bersama juga, sehingga hal ini itu kalau syariat Islam itu dijalankan tidak akan terjadi, karena memang betul-betul tertutup kemungkinannya untuk melakukan itu gitu kan. Sama guru yang lain. Jika hal ini benar-benar terjadi, ini benar-benar mengerikan. Dan bahkan kabarnya sampai detik ini orangnya masih ada di luar dan tidak ditangkap. Bahkan ketika dalam pengadilan, semua hal yang disampaikan itu, bukti-bukti yang ada justru tidak memberatkan dia, tapi meringankan dia. Dan saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Dan memang seharusnya kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang sedemikian ini. Terutama kami juga akan memantau kenapa bisa hal ini terjadi tidak dihukum. Dan kita harus tahu bagaimana dunia pendidikan dipakai untuk melakukan pelecehan seksual. Makanya daripada nunggu dihukum ya kan, karena banyak juga kalau memang benar ya berarti kan lolos. Ya kalau kita kan kata juga ini benar atau tidak. Tapi kan lolos. Nah makanya yang penting itu sebenarnya adalah pencegahan, bukan proses hukum sebenarnya. Karena kalau nasi dari luar mau bilang apa lagi? Kalau orang tuh misalnya kebal hukum atau misalnya dia tuh bisa lolos dengan cara yang kotor gitu kan, nah kita kan nggak ingin hal itu terjadi gitu. Makanya janganlah sampai nunggu sampai dibawa pengadilan. Ya kita lakukan pencegahan, laksanakan syariat Islam, semuanya aman, terkendali, tidak akan ada hal-hal seperti ini terjadi. Karena semuanya betul-betul Islam itu betul-betul memprotek ya, menjaga gimana supaya hal-hal ini tidak terjadi dengan rapi dan dengan logis ya, dan dengan betul-betul tidak ada peluang itu siapapun terbuka peluang itu untuk terjadi guys. Kekerasan seksual dan juga ruda paksa. Wadah pendidikan yang harusnya menjadi wajah di mana anak dididik untuk menjadi lebih baik, ternyata dunia pendidikan sudah dipakai untuk menghancurkan masa depan
dari siswa itu. Dan ini menjadi masalah yang benar-benar bahaya. Saya saat ini berbicara mengenai kejadian. Ya kalau dia katakan memang betul, misalnya kalau dia katakan dunia pendidikan dipakai untuk mengajukan anak-anak ini dari masa depannya, makanya saya katakan jangan kasih peluang, bukan hanya dunia pendidikan tapi dunia manapun itu ya, dunia pekerjaan, dunia pendidikan, ketika dunia apapun itu jangan kasih peluang. Makanya tegakkan saya Islam ya, semuanya akan aman dan tidak akan terjadilah hal-hal seperti ini, guys. Kejadian seperti ini tidak ada kecenderungan atau ingin memojokkan satu agama tertentu, tidak. Karena kita tahu sendiri bahwa apa yang saya sampaikan tadi, sekolah selamat pagi pemimpinnya jelas tidak beragama muslim, non muslim. Dan juga yang di pondok pesantren jelas dia beragama Luis ya, nggak ada agama muslim, nggak ada. Bukan tidak beragama muslim, tidak beragama Islam, ya kan, alias non muslim. Agama itu, Islam itu agama, muslim itu penganutnya. Jadi Luis jangan salah lagi ya, membedakan ya. Ya, bukan ya dia bukan beragama muslim, tapi bukan beragama Islam dan non muslim atau non muslim gitu loh guys, harusnya. Ini sedikit koreksi aja, walaupun ini kayaknya sepele tapi ini penting, jadi lu bisa bedakan mana agama mana umat beragamanya. Islam. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa tokoh-tokoh agama banyak sekali yang jatuh ke dalam dosa seksual ini. Tidak ustadz, tidak hanya anak kiai, tidak hanya pendeta, pastor. Semua. Jadi pertanyaannya kenapa? Ya karena ada kesempatan, ya kan? Manusia ya, itu tuh Islam tuh mengatur supaya manusia itu betul-betul kesempatan untuk melakukan itu. Jadi nggak ada ceritanya kesempatan diberikan kepada manusia walaupun sekecil apapun. Makanya Islam tuh mengatur agar aman semuanya di dunia ini dan juga di akhirat, agar selamat semuanya di dunia dan akhirat gitu kan. Nah tinggal itu tadi, kenapa kita banyak meremehkan syariat Islam itu kan, dikit-dikit ketika orang hendak ngomong, jangan lagi menerapkan syariat Islam baru ngomongnya dikatakan kadrun, intoleran, radikal terus kan. Nah, itulah untuk kebaikan semuanya agar aman dan tidak ada hal-hal ini. Dan ini kita saksikan lagi, guys. Kalangan bisa jatuh ke dalam dosa ini. Dan inilah yang menjadi masalah ketika jadi kita nggak juga hanya harus mengalahkan kontrol dari diri pribadi, enggak. Kita perlu semuanya, kontrol diri pribadi iya, tapi juga kontrol dari lingkungan iya, gitu kan. Jadi semuanya. Jadi misalnya gini, Anda anggaplah guru agama tuh atau guru apapun itu ya yang ngajar di sekolah itu adalah guru yang baik, yang bagus ya. Anggaplah begitu, tapi tetap harus dibantu lagi dengan lingkungannya, dengan pengawasan gitu, ya kan. Nah, makanya Islam itu bukan hanya bergantung pada akhlak seseorang gitu kan, enggak, tapi betul-betul dari segala sisi itu diprotektif gitu guys, sehingga tidak ibaratnya pertanyaan perlu berlapis. Nah, kalau orang yang tadi akhirnya baik itu ternyata dia kilaf, ada yang lain mencegah itu tidak ada peluang dia melakukan itu karena dia laki-laki hanya mengajar laki-laki, wanita hanya mengajar wanita. Kecuali kalau misalnya kayak laki-lakinya adalah ya misalnya kayak homo atau apa gitu kan, nah, itu kan juga nggak bisa dilakukannya kalau ada teman-teman yang rame gitu. Nah, makanya kan peluangnya hanya kalau dia bawa ke tempat sepi. Nah, itu kan perlu disampaikan bahwa kalau anak juga harus diajarkan ya, dan guru juga harus di briefing. Jangan pernah bawa anak-anak itu ngomong empat mata, kecuali kalau ada murimnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya guru ya, walaupun itu anak laki-laki ya, saya kan kalau saya mau bicara empat mata ya saya tidak akan ngajak ke tempat khusus, ke tempat tertentu yang berdua-dua saja. Meskipun laki-laki sama laki-laki, karena bisa jadi nanti nggak tahu, kalau orang nggak tahu kan mungkin bisa jadi dia kalau normal, kalau misalnya gurunya homo gimana, ataupun juga semacam jenis. Jadi makanya adalah kalau mau ngomong sama anak dari hati-hati, misalnya guru laki-laki dengan anak laki-laki ya, kalau anak perempuan itu nggak boleh sama sekali, ngomong betul ditutup peluangnya. Jadi ngomong ya di tempat rame, ada teman-temannya, cuman agak sedikit agak sedikit jauh, tapi tidak berarti berdua-duaan. Jadi tetap terlihat oleh teman-temannya, tapi ngomongnya agak pelan sedikit agar sampai apa yang mau dibicarakan gitu kan, tentang ya hal spesifik itu. Nah, tapi kalau untuk berdua dalam ruangan itu nggak bisa, harus anak itu walaupun sama-sama laki-laki dengan gurunya
harus anak itu bawa murimnya gitu guys, untuk ya menjaga untuk hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Pendidikan agama kemudian ditunggangi dan dipakai untuk kepentingan predator-predator ini. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa tokoh-tokoh Alkitab ada juga yang pernah jatuh ke dalam dosa ini. Sebut saja Hofni dan Pinias. Mereka adalah seorang imam, tetapi mereka bahkan dikatakan dalam Alkitab, mereka melakukan kekerasan, mencuri juga kurban, bahkan meniduri perempuan-perempuan yang ada di dalam rumah Tuhan. Dan ini menodai, mencemari tempat yang kudus itu. Kita tahu juga Raja Daud bagaimana dia walaupun tempat ibadah ya, kalau ada peluang itu tuh dia bisa terjadi ya. Walaupun tempat ibadah. Saya punya pengalaman ya, dulu saya pernah berhubungan dengan seorang wanita ya. Dulu kan waktu zaman jahiliyah saya masih pacaran dulu kayak zaman jahiliyah gitu kan. Waktu belasan tahun yang lalu itu saya masih pacaran gitu kan. Nah itu saya pacaran dengan seorang wanita Kristen. Nah itu ya sedikit cerita ya. Waktu itu kan saya memang nikah tuh harus dia ikut saya gitu kan ketika nikah, karena saya imamnya laki-laki. Jadi kalau dia laki-laki, saya wanita, mungkin saya ikut dia gitu kan, agama dia. Nah, karena di sana adalah wanita ikut laki-laki, bukan laki-laki wanita. Ya. Jadi tapi karena begitu, walaupun begitu saya tetap toleransi dalam artian ketika dia ibadah itu saya temani dia ya, misalnya Natal itu, tapi saya tidak masuk ke dalam gerejanya, saya di luar. Dan saya di luar itu bukan dalam konteks untuk merayakan Natal, enggak, tapi saya tahu itu haram, jadi saya itu hanya ya menemani dia, masa tuh ya menemani lah, seperti menjaga gitu, ya kan, bukan dalam rangka merayakan Natalnya. Nah, jadi saya waktu itu ada kejadian ya, waktu itu dia punya abang kan, abang mantan pacar saya ini kan punya abang, sama-sama itu agama sama. Nah, abang ini juga punya pacar, jadi sama-sama. Jadi pacarnya abangnya itu tentu temannya dari pacar saya, mantan pacar saya gitu kan. Nah, jadi mereka waktu itu abangnya itu agak lambat datang ke gereja, mungkin ada keperluan di rumah tangga apa gitu kan. Jadi kami itu berangkatnya berdua, saya sama mantan pacar saya dan pacarnya abangnya itu datangnya kemudian, tapi abangnya belum datang kan. Jadi waktu itu masuklah mereka berdua ke gereja gitu kan, mantan pacar saya dan pacar abangnya itu. Nah di situ guys ya, karena di gereja itu kan duduknya kan bebas laki-laki sama perempuan, ya kan, nggak ada seperti kalau dalam masjid itu atau musola itu dipisahkan, laki-laki di saf depan, perempuan di saf belakang. Ini nggak ada. Bahkan ketika ibadah pun itu ya kayak di musola atau masjid yang ditutup tirai gitu kan, hanya ketika menegakkan pengajian aja atau ceramah saja yang dibuka tirainya, dan posisi tetap dipisah guys. Nah di gereja kan nggak gitu di Kristen. Jadi pacar abangnya ini diganggu sama laki-laki duduk ke sebelahnya ya, rapat dekat itu kan, lalu ngajak ngobrol lalu ngajak jadian gitu. Tentu siapa nih nggak mau kan. Jadi agak heboh, agak ribut lah sedikit di gereja itu guys, sampai datang abangnya dan mereka abangnya mukul si cowok yang ganggu pacarnya ini. Nah itu kan seharusnya tidak perlu terjadi kalau dibuat aturan ya kan. Nah, jadi gereja itu seharusnya kalau mau baik ya nih dulu lah masjid, jadi tempat duduk itu dipisahkan gitu, dan tutup aurat seperti para biarawati. Jadi pakaian itu yang sopan, ini kan rumah Tuhan. Jadi kalau saya milih saja ya, jujur ya, kalau kita lihat di gereja itu ya, ini kan banyak juga, ini bukan saja saya ya, banyak juga pendeta yang mengkritik bahwa, jadi kalau Anda perhatikan ya, pendeta pun ada juga, banyak juga yang mengkritik pakaian jemaatnya ada ya. Kalau Anda baca-baca, saya nonton dari video-video ya, dari banyak pendeta juga, termasuk di bulletin-bulletinnya. Mereka kan punya bulletin sendiri di gereja aja, punya bulletin semacam majalah ya, yang ringkas tapi tetap isinya adalah ada sebagian besar khotbah sama pendeta juga. Jadi mereka tuh banyak mengkritik dan mengingatkan jemaahnya agar berpakaian tidak seksi, agar berpakaian itu yang sopan itu kalau di rumah Tuhan gitu kan. Nah, karena kalau anda perhatikan ya, itu bahkan dulu ya, mantan saya, pacar saya ini ya, itu dia dulu waktu ke gereja itu dia memakai baju yang transparan guys, jadi dalamannya kelihatan. Saya sampai
Saya sampai waktu itu gak habis pikir kenapa kok gini pakaiannya. Jadi waktu itu ya, tapi karena waktu itu saya pikir waktu itu kan ada orang tuanya, jadi saya nggak mungkin lah ribut di sana. Ya saya tahu lah, ya saya cukup tahu aja. Mungkin nanti ketika ada kesempatan berdua, mungkin mau saya sampaikan bahwa ini nggak bagus. Nah, karena waktu itu gini guys ya, waktu itu dia ada apanya tuh, ada kayak ya kayak apa dia lah, saya nggak paham itu kan. Ibaratnya kayak saudara, tapi saudara tuh bisa nikah sama dia. Saya nggak tahu istilahnya apa itu ya di suku Batak itu ya. Dia kan marganya tuh marga apa Sitanggang gitu kan, marga Sitanggang. Jadi dia ada saya nggak paham juga di suku mereka tuh, tapi begitu ya katanya, walaupun saudara ya sepupu tapi bisa nikah sama dia gitu. Nah, cuma kan waktu itu kan yang pacaran ada saya gitu kan. Nah, jadi waktu itu mereka kan ngobrol berdua. Saya kan waktu itu kan duduk di atas motor, ya kan. Mereka berdiri berdua di depan saya ngobrol gitu kan. Ngobrolnya dekat karena di depan saya gitu kan, kedengaran. Nah, aku tiba-tiba pas ketika pacar saya balik menghadap saya, ngomong ke saya, itu saya kan ngomong dengan pacar saya menghadap dia. Dan di belakangnya kan sepupunya itu. Nah, itu saya sempat perhatikan. Sepupunya tuh guys, aduh guys, ya tata matanya tuh ya nggak enak gitu. Dia memperhatikan tubuh dari mantan pacar saya ini dari rambut hingga ke belakang ke mata kaki guys. Jadi betul-betul pandanginya. Saya tahu kenapa dia mandang itu, saya tahu. Karena pakaian mantan saya pacar itu transparan gitu kan. Nah, cuma saya nggak mungkin lah daripada ribut ya kan, saya diam aja. Cuman itu saya sampaikan ketika udah berdua aja kami gitu kan, saya sampaikan. Ini pakaian kamu nih mengundang orang apa loh, itu tadi ada sepupu kamu tuh dia memandang kamu tuh tatapan matanya tuh mata laki-laki yang pengen gitu, kalau paham ya. Jadi betul-betul melihatnya tuh bukan melihat nggak suka atau apa, tapi betul-betul menikmati gitu guys. Nah, saya juga nggak mungkin lah ribut nih kan. Tapi karena saya tahu itu yang salah tuh adalah ya mata pacar saya itu yang salah gitu. Kenapa dia pakai seperti itu, saya nggak bisa juga menyalahkan laki-lakinya. Jadi itu guys ya, hasti itu tidak akan Anda temukan di masjid musola, tidak akan jadi itu. Maka itulah gunanya punya pengalaman. Jadi itulah mungkin gunanya saya juga punya pengalaman. Saya nggak tahu oh ternyata di gereja tuh ini yang terjadi, di masjid ini yang terjadi. Dan saya juga banyak pengalaman di gereja, dalam artian saya pernah kerja di hotel. Saya sering ceritakan, saya kerja di hotel, jadi saya tuh sering menyiapin ruangan untuk mereka ibadah hari Minggu itu kan, lengkap itu dari untuk sekolah minggunya, remajanya hingga ke dewasanya. Nah itu saya tentu saya punya akses ke gereja itu, misalnya kayak mau merapikan ruangan atau mau apa sih, saya sering ngobrol dengan mereka dan saya melihat aktivitas mereka gitu kan. Dan saya memang melihat banyak jemaahnya tuh yang berpakaian kurang pantas menurut saya gitu, agak seksi gitu kan, pakai rok pendek atau misalnya memakai pakaian agak transparan atau dengan dada belahan rendah gitu kan. Nah, jadi itu tidak akan ada temukan di masjid, tidak akan ada temukan. Karena masjid itu pakaiannya semua sama kayak biarawati, tertutup semua aurat gitu kan. Nah jadi itu kan hanya kritik saya ya, tapi juga kritik dari banyak pendeta juga. Nah jadi jadi ya kalau bukan hanya saya yang kritik tapi pendeta juga kritik kan, berarti kan itu memang udah bukan problem yang apalagi. Jadi bukan problem yang sepele lagi gitu kan. Jadi itu poinnya guys. Melakukan hal yang tidak semestinya dengan mencuri istri dari Uria, Betseba, dan kemudian tidur dengan Betseba. Kejatuhan dalam dosa ini terjadi juga di dalam Alkitab. Sejarah mencatat dengan jelas bagaimana banyak tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan yang jatuh ke dalam dosa seksual ini. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum dan apa yang seharusnya diterima oleh sang pelaku ini? Kalau Wisni kan dia tidak ngomong pencegahan, padahal yang penting itu pencegahan. Jadi kalau Anda ngomong bagaimana penegakan hukumnya, ya itu sudah terlambat. Nasi sudah dibubur, pelecehan sudah terjadi. Makanya Wisni dia tidak bisa berpikir kenapa tidak dicegah gitu kan. Makanya Islam itu ya, dia yang penting pertama kali itulah pencegahan, bukan penindakan.
Makanya kalau dia benar ini Islam ditegakkan, pencegahan ini, dia akan ada penindakan. Kenapa? Nggak ada kejadian seperti itu gitu loh. Karena betul-betul diatur supaya nggak ada peluang itu timbul gitu guys. Jadi kita bagusnya ngomong pencegahan. Karena kalau kita ngomong pendidikan, berarti kan pencegahannya nggak ada atau minim. Jadi itu ya akan selalu terjadi ya. Tinggal bagaimana melakukan hukum pada orang ini. Tapi kan sayang kalau itu terjadi guys. Makanya yang paling baik adalah kita ngomong tentang pencegahan, ya kan? Karena penegakan hukum itu tidak akan ada kalau tidak ada kejadian gitu kan. Makanya dicegah. Bila saya lebih setuju ketika penegak hukum tidak tebang pilih. Ketika penegak hukum dia tidak berani menangkap pelaku pelecehan ini, tetapi dia justru menguntungkan si pelaku ini berbahaya. Harusnya tangkap, selidiki sampai tuntas, dan hukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang. Gini, nggak bisa langsung tangkap, nggak bisa guys ya. Biasanya tuh prosedurnya adalah dipanggil lu dari saksi entah apa. Intinya adalah dengan cara pemanggilan dulu. Nah kalau sudah beberapa kali panggil mangkir baru didatangi. Jadi penangkapan tuh nggak ujuk-ujuk, sehingga masyarakat tuh tahu kalau ini polisinya itu penegak hukumnya sudah kooperatif, sudah baik gitu, udah kasih kesempatan untuk dipanggil. Karena kalau orang dipanggil datang kan berarti harus secara paksa. Dipanggil baik-baik nggak mau kan, tentu dengan cara yang kurang baik lagi ya itu tibanya. Jadi bukan langsung tangkap gitu, bukan, ya kan? Apalagi kan statusnya masih tersangka, belum terdakwa, apalagi diputuskan pengadilan gitu. Jadi tetap pakai cara yang prosedural, sehingga nanti akan clash itu, peluang clash itu kecil. Kenapa? Karena jelas alibi dari penegak hukum jelas kuat gitu kan, kami dapat kesempatan tapi tidak dimanfaatkan, ya sudah kami datang ke lokasi. Bukan salah kami lagi kalau kami melakukan penangkapan. Tapi kalau ujuk-ujuk langsung ditangkap, nah itu akan membuat orang mikir ini kok langsung aja gitu kan. Kenapa nggak dengan cara yang baik-baik gitu kan. Jadi gitu guys ini ya, apalagi ini masih tersangka, belum terdakwa atau bahkan diputuskan pengadilan. Jadi tetap pakai azas kalau nggak salah. Makanya dipanggil baik-baik dengan dipanggil ke mana misalnya, ke markas polisi untuk diminta keterangan. Kalau beberapa kali nggak hadir, mangkir, baru dijemput paksa ke rumahnya guys. Nah, kenapa seperti ini? Karena melihat bagaimana tetap lolos aja mereka pelaku ini. Seharusnya mereka ditangkap dan ditegakkan hukum setegak-tegaknya, sehingga korban merasa puas dan merasa dibela karena kejadian yang mereka alami. Bagaimana dengan pelaku? Menurut saya seorang pelaku harus menerima konsekuensi dari apa yang telah dia buat. Daud, dia menerima konsekuensi yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana hukuman disampaikan oleh Nabi Nathan, tapi kemudian dia terima dengan sepenuh hati. Ini adalah bukti dari mana seseorang ini bertobat ketika menerima konsekuensi yang dia harus terima. Berbeda dengan Hofni Pinehas, ditegur. Daud itu ditegur karena Daud itu dia berhubungan dengan wanita-wanita yang mana Tuhan itu melarang, karena wanita-wanita tersebut adalah dari suku yang mana suku itu menyembah berhala. Jadi suku-suku itu adalah syirik. Jadi berlaku syirik terhadap Tuhan. Makanya karena kalau diambil sebagai istri, tentu nanti ada peluang Daud atau anaknya itu pengaruh gitu kan. Intinya adalah kalau Tuhan itu melarang jangan dekati wanita-wanita yang dari suku ini, karena kaumnya itu penyembah berhala gitu guys. Mereka tidak mau mendengar dan tidak mau. Tapi kalau Luis mau jujur ya, itu sebenarnya itu bisa dikatakan rasis ya. Karena kan mereka sering begitu tuh. Misalnya kayak kita kan dulu pernah dia bikin konten ya, dimana waktu itu ada anak dari kiai itu pacaran sama anak Kristen gitu kan, perempuannya Kristen pacaran. Itu dilarang sama kiainya itu, dikatakan kamu kenapa pertama pacaran itu haram, udah pacaran haram kamu malah pacaran sama Kristen pula gitu kan.
Nah, apalagi wanita Kristen tuh tidak ada tanda menguasai Islam atau mualaf gitu. Dia masih berpegang teguh sama agamanya. Bahkan mereka rencananya mau nikah beda agama gitu, guys. Gitu kan. Nah, jadi nikahnya mungkin di luar negeri. Jadi hal seperti ini malah Luis katakan ketika kiainya bapaknya melarang gitu, dia katakan itu bapaknya intoleran gitu kan. Nah, pernah dia buat video itu dan pernah saya bahas juga. Nah, jadi PAN itu sebenarnya bukan intoleran, tapi menjaga supaya akidah anaknya tidak rusak. Karena pacaran aja nggak boleh gitu kan, apalagi sampai nikah beda agama. Jadi makanya itu kan juga terjadi pada Daud. Daud juga ditegur oleh Nathan seperti itu. Bukan berarti Nathan itu rasis atau seperti bapak tadi itu rasis, enggak. Tapi untuk menjaga agar akidahnya tidak berubah gitu, ya kan. Kan ini kalau ngomong agama ya adalah aku menurutku Mariadin. Kalau urusan agama, karena kalau udah nikah itu kan urusan agama, guys. Hubungan itu ya kalau cuma teman nggak masalah. Kalau teman-teman itu nyangkut paut sama agama nggak masalah. Misalnya kayak teman-temanan ya, nggak ada nikah. Kalau nikah itu kan tinggal serumah, berarti nikahnya ya harusnya satu agama, nggak boleh beda agama gitu kan. Tapi kalau teman-teman ya masih bisa lah, hubungan sosial masih bisa. Tapi kalau agama nggak boleh campur gitu. Aku Mariadin gitu kan. Kalau dalam aturan Islam, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Berubah. Kemudian akhirnya Tuhan matikan mereka berdua. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kejadian itu bisa terjadi dalam semua kalangan. Tapi bukan berarti itu dibiarkan. Tapi harus ada pertobatan dan penegakan hukum. Tindakan demikian dilakukan oleh orang beragama apapun, itu tetaplah suatu kesalahan dan dosa. Lalu apa sih sebenarnya menurut Alkitab tentang hal ini? Dalam Matius pasal 5, kamu telah mendengar firman jangan berzina, ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan. Bentar. Jadi kata-kata tadi bahwa yang melakukan itu tuh tersangka tuh harus dihukum berat. Nah, saya tanya sekarang, Luis, gimana kalau tersangkanya adalah orang Kristen? Bukankah dosanya diampuni sama ditebus oleh Yesus gitu kan? Jadi kalau orang kayak itu aja selamat dari neraka, masa dia nggak selamat dari hukum dunia? Coba pakai logikanya. Nah itu berarti secara nggak sadar Luis mengakui bahwa orang-orang jahat itu walaupun di agamanya Kristen harus dihukum kan? Makanya itu sebenarnya kepercayaan Islam. Islam mengatakan bahwa meskipun dia beragama Islam, kalau dia melakukan maksiat tetap dihukum, kecuali dia minta ampun, minta ampun dan bertobat dan jadi tidak akan mengulangi lagi. Itu yang karena keadilan tuh begitu, guys. Gak bisa kita terima tersangka itu ya apalagi dibuktikan pengadilan itu sudah sah, terdakwa dibuktikan pengadilan itu lolos, itu aja nggak bisa. Dia karena kan dalam kerjaan Luis kan kalau dia kira tuh lolos gitu, karena dia asal percaya Yesus dosa ditebus, walaupun dia melakukan banyak dosa gitu kan ditebus. Tapi kita kan tidak rela, di dunia kita nggak rela. Bagaimana bisa kita pakai logika itu di akhirat? Nah, makanya ketika Luis katakan tersangka itu harus hukum berat yang begituan. Jadi pertanyaannya gimana kalau mau Kristen? Karena ya Luis mengakui kalau mau Kristen itu nggak masuk neraka karena walaupun melakukan banyak maksiat sebanyak apapun karena dosa itu tebus. Nah, kok bisa Anda pakai logika itu begitu tapi nggak sinkron sama ini? Jadi kalau itu agama Kristen berarti kan kayak di selamat pagi tadi, selamat pagi itu kan katanya agamanya bukan Islam tapi Kristen. Nah itu gimana coba? Soalnya kalau dia nggak masuk neraka ya dia berarti nggak masuk hukum dunia dong. Gitu loh guys, logika ngerti kan? Karena kan dosanya tebus Yesus gitu. Soalnya bunuh Yesus. Berarti jadi kalau ada misalnya penegak hukum yang menghukum dia untuk dihukum berat atau dia kan hukum berat, hukum ringan aja, itu berarti nggak sinkron sama yang pengakuan Luis bahwa dosa itu tebus. Berarti sebenarnya nggak ada penebusan dosa. Karena Luis ini meyakini bahwa orang yang melakukan kesalahan itu harus dihukum berat. Dengan tersangka sendiri dihukum berat gitu kan. Sementara nggak mungkin sisi lain dia mengakui bahwa kalau percaya Yesus itu bersaya nggak masuk neraka. Itu kan berarti kan ada kontradiksi di situ. Kok hukuman akhirat selamat tapi hukum dunia harus kena gitu guys. Nah itu poinnya. Makanya Luisnya sadar dengan apa yang diucapkannya. Makanya secara nggak sadar dia sebenarnya sudah meyakini bahwa harusnya orang-orang itu walaupun dia percaya kepada Yesus sekalipun ya, kalau dia buat salah ya harus dihukum, termasuk nanti di akhirat guys, gitu. Itu logika berpikirnya harusnya kan.
hanya sudah berzina dengan dia dalam hati, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena Saya lebih agak baik ngantuk, guys. bagimu jika satu dari anggota tubuhmu. Ngomong saya nggak ngantuk ya, karena ini di jam 2 ya, bikin konten ya. Karena saya pengen saya harus bahas, target saya harus bahas semua video mereka ini gitu kan. Makanya saya minimal 1 atau 2 video gitu. Jadi ya meskipun ngantuk-ngantuk gini ya, mohon maaf ya kalau saya banyak picing mata, itu tandanya saya udah berat rasa kantuk saya guys. Jadi mungkin habis video ini saya mau tidur istirahat gitu kan. Binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Di sini sudah diingat. Nah, maksudnya adalah nutup peluang. Tutup peluang. Mata dan tangan itu instrumen yang Allah berikan, Tuhan berikan, yang bisa kita bisa disalahgunakan kalau ada peluang. Ya, misalnya ke tangan. Kalau Anda berada di tempat yang berdua saja, yang bukan murid, misalnya kayak Anda lagi ngajar Anda laki-laki ngajar murid perempuan, lalu Anda ajak ke ruangan sepi dengan alasan mungkin konseling dan segala macamnya. Nah, tangan Anda ini kan melihat ada peluang. Kalau Anda tidak kuat imannya, tangan Anda ini akan melakukan hal itu, hal maksiat. Nah, begitu ya dengan mata ya, mata. Kalau dia tuh seperti tadi itu ya, murid perempuan dengan guru perempuan, murid laki-laki dengan guru laki-laki, ya mata Anda akan melihat bukan hanya murid laki-laki, tapi murid wanita. Apalagi kalau muridnya itu tidak tutup aurat. Ya kan, nah jadi dari mata adalah timbul nafsu gitu. Makanya kalau Anda lihat banyak tersangka pelaku pelecehan itu, mereka alasannya sama. Kalau nggak mereka melihat aurat yang tersingkap, nggak melihat dari aurat korban, karena mereka nonton film porno guys. Itu jadi mata mereka tuh melihat aurat atau melihat sesuatu yang menggairahkan dan membuat mereka tuh ya terangsang dan hati itu guys. Makanya perlu jaga mata ini ya, makanya jangan lihat yang aneh-aneh. Nah, tapi masalahnya adalah yang aneh-aneh itu depan kita, gimana dong? Nah, makanya ya bantu. Makanya bukan cukup dari hanya yang punya mata, tapi juga yang bakal lihat matanya juga harus beres gitu kan. Jangan mentang-mentang yang ya ada fokuskan pada yang punya mata nih. Ya kalau Anda akan nampak aurat ya singkirkan lah. Ya kan juga bukannya gampang ya. Anda ngomong enak, tapi yang punya mata ini susah gitu kan. Nah, apalagi yang aurat itu bukan tuh kan 1-2 tapi rame. Nah, di sekolah itu ya, kalau di sekolah yang tidak pakai hijab itu kan aurat semua itu guys, wanitanya gitu kan. Nah, itu bagaimana coba? Belum lagi kalau di kuliah itu kan bajunya bebas itu, ada yang pakai rok kadang kan, rok pendek, alhamdulillah ya kan, pakai baju ya aneh-aneh lah gitu kan. Nah, ini adalah bantu juga, jadi bukan hanya tergantung pada yang punya mata atau punya tangan, tapi juga dari kedua belah pihak. Nah, dari pihak sebelah juga bantu. Misalnya sebagai wanita bijaklah, tutuplah aurat gitu kan, sehingga yang punya mata ini tidak ada peluangnya untuk bangkit hawa nafsunya gitu. Karena Anda bukan murimnya kan. Nah, yang boleh bangkit hawa nafsunya cuma pasangannya, istrinya. Misalnya saya, nggak ada yang boleh bangkitkan gairah saya ya, nafsu saya kecuali istri saya. Makanya di rumah itu saya ya buka hijab, berpakaian yang seksi misalnya, agar membangkitkan nafsu saya. Karena dia yang berhak, karena dia yang pasangan saya, orang lain nggak berhak. Makanya di luar sana itu ya berpakaian sopan untuk aurat. Ya, kalau Anda mau pakai seksi ya tunggu bersuami dan lakukan itu depan suami Anda gitu. Nah itu dia. Jadi saya membantu. Ya, kita berusaha menjaga mata dan tangan kita ya. Nah kalian para wanita juga bantu kita laki-laki nih. Karena kita bukan malaikat. Ingat, kita bukan malaikat. Jadi jangan kalian katakan ya laki-laki harusnya yang begitu ya. Kita kan bukan malaikat dong. Laki-laki ini normal ya, bisa punya hawa nafsu. Jadi nggak semuanya bisa mengendalikan itu. Makanya jangan samakan kita dengan malaikat. Jadi sama-sama membantu. Kalian bantu kami sebagai laki-laki ya, dengan kami dan supaya dijaga mata sama tangan ya kan, anggota tubuh. Nah kalian juga harus bantu kami untuk memudahkan kami dalam menjaga mata dan tangan kami ini, dengan kalian itu tidak tutup dengan kalian tutup aurat, dan kalian itu menolak ketika kami ajak atau ada kesempatan untuk berduaan yang di tempat yang sepi, yang dimana kalian itu bukan memurim kami gitu. Nah itu aja kuncinya guys. Ini kerjasama dari kedua belah pihak.
bukan hanya dari pihak kita saja, tapi juga dari pihak perempuan, gitu guys. Dan bagaimana jika mata dan tangan menyesatkan, potong, cungkilah. Tapi dalam arti bukan benar-benar dicungkil dan potong. Ini hanya sebuah kiasan untuk menekankan bagaimana harus ada komitmen yang dimiliki oleh seseorang itu. Ketika sudah mulai, apa hal tertentu yang membuat kita jauh dari Tuhan dan membuat kita jatuh ke dalam dosa, cepat-cepat selesaikan itu dan komitmen untuk menjauhkan itu sejauh-jauhnya. Contohnya, si Julianto tadi, dia jatuh terus-menerus dalam dosa seksual dengan cara mencabuli siswanya. Caranya gimana? Menjauhlah dari tempat itu. Kurung dirimu, jauhi dari setiap korban yang bisa membuat kamu jatuh. Di mana tempatnya? Penjara. Kamu harus... Bukan begitu juga ya kan, gini loh. Sistemnya aja diubah, sistemnya. Bisa kayak Julianto itu ya. Jadi Luis ini selalu bicara hukuman. Padahal ada yang lebih baik itu pencegahan ya. Caranya simple ya. Karena kalau orang di penjara, yang nggak berada di penjara si Julianto ini kan, saya nggak tahu dia dapat nama Julianto dari mana ya. Yang nggak berada nama Julianto. Julianto tuh di penjara karena kesalahannya gitu kan. Nah besok kalau dia keluar dari penjara, dapat kesempatan lagi gimana? Nggak akan selesai guys. Makanya yang ditekankan tuh bukan pada hukuman penjaranya, tapi sistemnya diubah. Sehingga besok ketika Julianto anggaplah di penjara, dia oke, kita setuju. Karena kalau dia terbukti ya, atau dia nggak terbukti nggak bisa. Karena kita harus ada bukti dan diputuskan pengadilan. Nah, kalau dia di penjara lalu besok dia keluar lagi. Nah, itu si Julianto jangan sampai dia laki-laki ya, jangan sampai dia tuh mengajar anak perempuan, jangan sampai. Dia hanya boleh mengajar laki-laki. Dan mengajar laki-laki pun nggak boleh dibawanya laki-laki itu ke tempat-tempat yang hanya mereka bisa berdua, walaupun dengan alasan misalnya konseling atau ada harus ngomong empat mata, nggak bisa. Jadi anak laki-laki itu harus membawa mahramnya untuk menjaga yang halal diinginkan. Nah, dengan begitu si Julianto tidak bisa ngapa-ngapain. Tutuplah peluang dia untuk melakukan hal-hal yang seperti yang terjadi itu. Tutup guys, nggak ada lagi ceritanya dia melakukan itu. Kenapa? Yang dipegangnya yang diajarinya laki-laki. Lalu kalau mau berdua-duaan harus ada mahram yang mendampinginya. Gimana dia mau melakukan itu coba? Nah, ini adalah yang diperlukan tuh bukan pada hukuman penjaranya, tapi sistem pendidikannya itu loh. Karena kejadian itu kan terjadi di sistem pendidikan kita. Di penjara itu hanya ekses gitu kan. Jadi orang yang berkutat di sistem pendidikan yang seperti itu, orang-orang yang imannya nggak kuat, orang-orang yang bisa khilaf atau orang memang memanfaatkan sistem sekolah yang tidak sempurna, yang tidak bagus itu, yang banyak celah itu, ya itulah dia lah pelecehan. Makanya diberi dulu sistem pendidikannya, ya kan? Buat sistem yang seperti yang Islam kasih solusi, insya Allah semuanya akan aman dan pelajaran pendidikannya kita akan dari hal-hal yang menjijikan seperti itu, guys. Merelakan diri masuk ke dalam penjara untuk bisa membuat kamu jauh dari setiap orang yang bisa membuat kamu jatuh dalam dosa itu. Nanti kalau keluar penjara gimana? Ya kan? Makanya Luisnya paham. Penjara itu ya nggak bisa membuat orang sadar sepenuhnya. Kenapa? Karena oke lah dalam penjara dia kehilangan seperti itu. Ya. Di penjara kan mungkin dia menemui lagi korban-korbannya atau berada dalam posisi itu. Tapi kalau dia keluar penjara gimana? Ya dia akan menemui lagi kondisi itu gitu kan. Nah, kalau ada pembunuhan atau aurat, nah, dia kan mengalami lagi. Misalnya ada sistem pendidikan yang belum benar ya, yang masih membolehkan guru laki-laki ngajar wanita, atau ya bisa guru laki-laki itu ngajak wanita untuk konseling di tempat yang tertutup, yang permata gitu kan. Nah, bisa juga jadi. Maka intinya adalah penjara itu sebenarnya bukan solusi untuk mencegah, enggak. Itu hanya untuk menghukum ya, karena orang yang besar harus dihukum, tapi ingat ya, yang penting itulah pencegahan agar tidak terjadi hal seperti ini. Kalau terjadi dan dibubur ya walaupun orang itu dihukum ya, tetap tidak bisa menghilangkan fakta atau hal yang sudah terjadi itu guys. Kita pentingkan, kita tidak inginkan hal itu terjadi. Makanya penekanannya bukan pada hukuman penjaranya, tapi bagaimana mencegah supaya tidak terjadi pelecehan tersebut. Sekolah selamat pagi dengan orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam pendidikan tanpa mencari keuntungan pribadi, memuaskan dirinya.
Sekolah itu sangat-sangat bagus. Saya pernah datang ke situ, saya terinspirasi dengan sekolah itu. Tetapi jauhi tempat itu supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa itu. Ya, berarti kan mata Luis bisa menipu. Dalam artian dia melihat sesuatu baik, padahal dia nggak tahu yang di situ tuh adalah bobrok gitu kan. Makanya guys ya, yang terlihat di mata tuh nggak seperti seluruhnya yang terlihat oleh mata. Makanya ada sesuatu yang tidak kita ketahui karena kita manusia itu punya keterbatasan. Mata kita hanya mampu melihat sejauh mata memandang. Mata kita bisa melihat apa yang di balik tembok. Mata kita bisa melihat apa yang di masa lalu. Mata kita bisa melihat apa yang terjadi ketika kita tidak ada gitu. Nah, makanya ya kita nggak bisa mengatakan pencahayaan kita saja untuk menentukan suatu tempat itu baik apa tidak. Makanya perlu dijaga dengan sistem pendidikan yang saya sampaikan tadi. Ini meskipun mata tidak memandang ya, kita bisa make sure ya kalau pastikan nggak bisa ya, karena semuanya tetap itu kepastian itu milik Allah ya. Kita bisa mengatakan memastikan, tapi kita bisa yakinkan kalau hal itu tidak terjadi karena pendidikannya dibuat sangat sangat ketat gitu kan, untuk peluang para predator untuk melancarkan atau bisa melakukan kejahatan ya guys. Saya ingat Yusuf. Ketika Yusuf dia digoda terus-menerus oleh istri Potifar, diajak tidur terus-menerus oleh istri Potifar, yang dilakukan Yusuf lari dari tempat itu supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Percayalah pada Yesus yang bisa menyelamatkan kamu. Ya tapi faktanya kan si Yusuf nggak bisa lari, Kenapa? Dihalangi sama apa itu, bahkan diancam. Kalau kamu lari, nanti saya akan tuduh kamu perkosa saya. Ya kan? Nah, intinya sebenarnya adalah harusnya Yusuf tuh jangan mau diajak berdua-duaan ke muka murim gitu. Harusnya Yusuf nolak. Maaf ya, kita bukan murim. Nah, dia soal itu. Jadi dia adalah pencegahan gitu kan. Ya, jadi kita penting tuh guys pencegahan guys. Jangan sampai hal terjadi. Bukan pada penekanannya pada orang yang masuk penjara, yaitu udah terjadi loh, dan akan berarti terulang lagi kalau kita melakukan tindakan pencegahan dengan membenahi dari sistem pendidikan kita. Mengampuni dosamu dan juga percayalah pada Roh Kudus yang bisa mengubah hidupmu. Luis katakan bahwa Yesus bisa menyelamatkan kita. Maaf ya, saya nggak percaya. Kenapa? Karena kalau kita pakai logika, Yesus saja nggak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana bisa seorang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya menyelamatkan kita gitu kan? Itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal guys. Makanya kita tuh beragama terus pakai akal. Kalau kita melakukan sesuatu yang merasa kita tidak masuk akal, ya kita harus berpikir gitu kan. Apa kita bisa percaya hal-hal yang nggak masuk akal? Masa logika kita dipaksa untuk mempercayai sesuatu yang tidak diterima oleh logika kita gitu kan? Jadi ini adalah beragamalah dengan logika. Jadi bagaimana bisa sesuatu itu menyelamatkan Anda, sedangkan dia aja nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu guys. Jika engkau tidak berubah para pelaku kekerasan seksual, maka Tuhan akan mempermalukan engkau, dan Tuhan yang akan menghukum lebih daripada yang bisa dilakukan manusia. Mari kita terus berdoa supaya agama tidak ditunggak. Jadi orang itu berubah butuh bantuan ya. Gak bisa kita andalkan pada dirinya sendiri. Bantulah dia. Jadi kalau ada orang mau berubah, bantulah dia dengan cara itu tadi ya. Misal kayak gini, ada orang yang hobinya mencuri, ya karena ada kesempatan, rumahnya nggak dikunci, misal kayak nyuri motornya nggak dikunci, nggak ada kunci gembok, nggak ada kunci stang, ibaratnya nggak dikunci gitu guys, ya kan, dan parkir sembarangan pula, ya habis digasak maling, ya maka mereka ada kesempatan gitu kan. Nah, jadi bantulah maling itu dengan cara apa ya? Anda kalau punya motor simpan baik-baik, digembok dan segala macam gitu kan, jangan buat maling itu gampang dalam mengawali motor Anda gitu. Atau kalau punya rumah ya dikunci, jangan asal aja gitu kan. Intinya adalah kita kalau Anda mau ya Anda bisa bantu para penjahat ini dengan menutup peluang mereka untuk melakukan kejahatan. Maka seperti kata Nabi, waspadalah, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Jadi kesempatan itu guys harus ditutup sebisa mungkin agar tidak ada peluang orang itu untuk melakukan kejahatan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.